Hai, ketemu lagi sama Lose. Tak bosen kan? Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk, sudah mandi kan? Sudah sarapan? Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita teduhkan hati kita dengan kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu Tuhan, menyiapkan hati kami, mulut kami, lidah kami untuk memuji Tuhan, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih hati kami Tuhan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Lose yang akan menyampaikan firman-Mu dan memimpin kami dalam pujian. Kiranya ibadah kami Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Nah, siapkan hati kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Sudah tahu semuanya pasti ya, hari ini harinya Tuhan. Kita mau berbakti, kita mau menyembah Tuhan, menghormati nama Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Bangkit dari tempat duduknya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Naik satu tangga nada. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya siapa? Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bersama-sama dengan teman-teman kita di rumah masing-masing, dengan Lose. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, seperti yang kalian ketahui, pemenang minggu lalu dalam review cerita adalah adik Nathan dan adik Jesse. Nah, hadiah sudah dibagikan kepada mereka. Yuk kita tonton penyerahan hadiah kepada mereka. Yuk kita tonton yuk. Ya, tadi adik kita sudah nonton, teman kita Nathan dan Jesse menerima hadiah.
Nah, adik-adik, ingatkah kalian akan review cerita minggu lalu? Kita mau mengulang sedikit tentang cerita minggu lalu. Tentang apa coba? Ya, kalian masih ingat tentang Allah yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bangsa Israel terbelenggu di Mesir, tapi Tuhan membebaskan mereka. Seperti kita juga dibelenggu oleh dosa, tapi Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa kita, menebus kita. Dan Tuhan ingin memelihara hubungannya dengan kita dengan memberikan hukum-hukum. Nah, nanti kita akan dengar cerita bagaimana Allah memberi hukum apa saja pada kita, pada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita juga sudah diberikan ayat hafalan minggu lalu. Ada yang ingat ayat hafalannya? Yuk kita ucapkan sama-sama ayat hafalan kita minggu lalu. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kita ulangi lagi yuk. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, itu firman Tuhan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu. Nah, ini teman-teman kita yang sudah mengirimkan videonya, mengirimkan video mereka menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita tonton video-video ini yuk. Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Shalom Lose, hari ini Mera akan menghafalkan ayat hafalan Keluaran 20 ayat 1 sampai 2, berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Terima kasih, dah. Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya itu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan itu. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Shalom, sekarang itu mau hafalan Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Shalom. Nah, sebelum kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan. Ini adalah lagu baru. Lause mau mengajar kalian lagu baru yang berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Kita mau mengingat nama Yesus dalam segala pergumulan kita, dalam segala kehidupan kita. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama
namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, yang bakal. Ingat akan bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bait yang ketiga. Nanti kita akan nyanyikan bait yang ketiga setelah interlude berikut ini ya. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Suka surga yang bakal. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau membawa kami untuk kami kembali datang duduk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, buka telinga roh hati kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup kami boleh diberikan siraman firman. Benih firman Tuhan itu boleh ditanam di dalam hati kami. Dan kiranya Engkau yang memberi pertumbuhan sehingga hidup kami boleh membuahkan benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pastor Dimas senang sekali bisa menyapa adik-adik di rumah masing-masing dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Pastor Dimas akan bercerita yang merupakan rangkaian dari cerita yang sudah diceritakan oleh Roselina minggu yang lalu. Kalian masih ingat apa yang diceritakan oleh Roselina minggu yang lalu? Ya, minggu yang lalu Roselina bercerita tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, dengan tangan yang kuat Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan bukan hanya itu saja. Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Musa dalam loh batu. Ya, di mana 10 perintah Allah itu berguna
untuk mengajar bangsa Israel bagaimana bangsa Israel harus menyembah kepada Allah. Berguna untuk mengajar bagaimana bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah dan hidup benar di hadapan Allah. Nah, hari ini Lose Dimas akan bercerita tentang apa saja ke-10 hukum Allah itu. Nah, secara garis besar 10 hukum Allah itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah perintah bagaimana kita mengasihi Allah kita. Itu ada di dalam perintah yang pertama sampai dengan perintah yang keempat. Dan bagian yang kedua adalah bagaimana bangsa Israel dan kita pada saat ini mengasihi sesama kita. Nah, itu ada di dalam hukum atau 10 perintah Allah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Nah, untuk hari ini Lose akan bercerita tentang 10 hukum Allah bagian yang pertama, hukum yang pertama sampai dengan yang keempat, yaitu bagaimana kita mengasihi atau perintah bagaimana kita mengasihi dan menyembah kepada Allah kita. Nah, perintah yang pertama dari 10 perintah Allah berbunyi demikian. Lose bacakan dari Keluaran 20 ayat 3. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, perintah ini Allah ingin mengajar bangsa Israel bahwa hanya ada satu Allah dan tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang sama seperti Dia. Allah ingin mengajar bangsa Israel bahwa hanya ada satu Allah dan hanya Dia sajalah yang layak disembah. Hanya Dia yang layak menerima penyembahan kita. Karena apa? Karena siapa Dia dan apa yang telah diperbuat Allah dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Perintah itu juga berlaku untuk kita pada zaman sekarang, bahwa kita hanya menyembah satu Allah. Karena apa? Karena Allah telah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Allah telah membebaskan kehidupan kita dari dosa melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia ingin hanya kepada Dia sajalah kita beribadah dan kita menyembah kepada Dia saja, bukan kepada yang lain. Nah, mungkin lalu ada pertanyaan, bagaimana caranya aku, atau adik-adik bisa menyembah kepada Allah? Yaitu dengan Allah ingin kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kalian membaca firman Tuhan, dan bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi kalian melakukan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sehari-hari. Nah, itu adalah penyembahan yang benar dan berkenan kepada Allah. Nah, perintah yang kedua dari salah satu bagian dari kasih kepada Allah akan Lose bacakan dari Keluaran 20 ayat yang keempat. Perintah kedua itu berbunyi demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, melalui perintah yang kedua ini, Allah ingin mengajar bangsa Israel, dan tentu juga Allah ingin mengajar kepada kita bagaimana cara kita menyembah Allah yang benar. Ya, kalian tentu ingat, dan saya yakin ketika bangsa Israel itu masih dalam perbudakan di Mesir, mereka tentu melihat praktek-praktek ibadah bangsa Mesir. Seperti kita ketahui, bangsa Mesir itu memiliki dalam tanda kutip Allah-Allah yang banyak, dewa-dewa yang banyak. Dan kadang-kadang dewa-dewa itu ada wujudnya, ada bentuk patungnya terbuat dari kayu ataupun dari batu ataupun dari emas. Dan bangsa Israel pasti melihat pada saat itu ibadah orang Mesir kepada Allah-Allahnya atau kepada dewa-dewanya. Dan melalui firman atau perintah yang kedua ini, Allah ingin mengajar bangsa Israel bagaimana menyembah Allah dengan cara yang benar. Allah tidak ingin kita itu mengambil patung yang terbuat dari emas ataupun batu ataupun dari kayu, apalagi dan kemudian kita menyembah kepadanya. Bukan hanya itu saja, Allah juga tidak ingin kita itu, walaupun kita menyembah kepada Allah, kita membuat sesuatu patung atau patung yang terbuat dari apapun itu, dari kayu, dari emas ataupun dari apa, dengan menyebut itu Allah, dan itu kita pakai dalam ibadah kita untuk menyembah Dia. Allah tidak ingin itu. Walaupun kita menyembahnya kepada Allah yang benar, tetapi Allah tidak ingin dijadikan itu suatu benda mati yang kemudian kita menyembah kepadanya. Allah tidak inginkan itu. Allah dengan itulah tujuan dari perintah yang kedua itu. Dan Allah ingin kita, tak kala kita menyembahnya dengan sungguh-sungguh, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertuju dan fokus kepadanya. Nah, untuk konteks pada masa ini, ada banyak Allah-Allah, dalam tanda kutip Allah-Allah atau berhala-berhala lain yang kadangkala membuat kita tidak menyembah Allah yang benar, tidak membuat kita beribadah dengan benar kepada Allah. Nah, salah satunya adalah apa yang sedang kita punyai. Apa itu? Yang sering kali kita pegang, yaitu handphone atau gadget kita. Seringkali gadget kita itu membuat kita malas beribadah kepada Tuhan. Lebih baik kita tidak usah beribadah lah. Kan aku lagi seneng, sudah 1 minggu, adik-adik sekolah. Sekarang waktunya istirahat, tidak usah dah aku ibadah. Lebih baik aku main gadget di rumah. Nah, itu adalah salah satu berhala di dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak ingin untuk itu. Karena apa? Seperti firman Tuhan mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai. Mungkin kita tidak punya patung. Mungkin kita tidak punya berhala yang kita sembah gitu. Tapi jangan lupa, kita punya gadget yang kadang-kadang kita banggakan, yang kadang-kala kita ngaku-ngakukan bisa memberikan kita ilmu pengetahuan apapun itu. Dan kadang-kala dengan alat ini membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita jauh daripada Allah kita. Dan itu tidak Allah inginkan dan tidak Allah kehendaki. Nah, kita sudah sampai dengan perintah yang ketiga. Perintah ketiga itu kalian bisa baca dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-7.
berbunyi demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, perintah yang ketiga ini, Tuhan Allah ingin mengajar bangsa Israel dan tentunya juga mengajar kepada kita bagaimana sikap kita di dalam penyembahan kepada Allah. Kalau tadi perintah yang kedua itu bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Tetapi kalau perintah yang ketiga ini adalah bagaimana sikap kita tak kala kita menyembah Allah, tak kala kita mendengarkan firman Allah, tak kala kita beribadah kepada Allah. Allah ingin dan menuntut kita memiliki hati dan sikap yang baik tak kala nama Allah diberitakan. Kapan nama Allah itu diberitakan? Nama Allah diberitakan terutama tak kala kita sedang beribadah kepada Tuhan. Baik itu dalam ibadah umum untuk orang-orang dewasa ataupun dalam ibadah sekolah minggu, di mana firman Allah atau firman Tuhan diberitakan. Allah ingin kita memiliki sikap yang benar tak kala kita beribadah. Caranya bagaimana loh kita dengan sikap yang benar? Kita datang dengan, tak kala kita mau datang kepada ibadah kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri sebelum kita datang di rumah. Kita menguduskan diri kita tak kala kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan tak kala firman Tuhan disampaikan, tak kala pujian kepada Allah atau nama Allah diberitakan, kita harus memiliki sikap yang benar. Nah, tidak jarang Lose harus dengan jujur mengatakan, tidak jarang tak kala Lose beribadah kepada Tuhan, pikiran Lose kemana-mana. Lose aku itu. Dan tidak jarang tak kala ibadah kepada Tuhan, tak kala Lose mendengarkan firman Tuhan, Lose berpikir, habis ini aku mau apa ya? Habis setelah ibadah ini aku mau kemana ya? Pikiran Lose tidak fokus. Dan Allah tidak menginginkan akan hal itu. Ia ingin kita memiliki sikap yang benar. Tak kala kita beribadah, tak kala kita mendengarkan firman Tuhan, Dia ingin hati kita, pikiran kita fokus kepada Dia setiap saat. Nah, dan tidak jarang, Lose tidak mau sebutkan, kala dalam ibadah kita lebih asyik dengan handphone kita. Tak kala pemberitaan firman Tuhan, kita lebih asyik ngobrol dengan teman sekitar kita. Itu adalah sikap yang tidak Allah kehendaki. Dan Allah sangat membenci akan hal itu. Nah, jadi perintah Allah yang ketiga ini Lose ulangi. Dia ingin, atau Allah ingin kita memiliki sikap yang benar tak kala nama Allah diberitakan atau firman Tuhan diberitakan, tak kala kita beribadah kepadanya. Nah, kita telah sampai dalam perintah Allah yang keempat yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan perintah Allah yang keempat. Kalian bisa baca dari Keluaran 20 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Nah, melalui perintah Allah yang keempat ini, Allah ingin mengajar kita, mengajar bangsa Israel dan kita umat Tuhan pada zaman saat ini untuk kita menguduskan hari Sabat. Kalau konteks kita saat ini adalah hari Minggu. Sebenarnya mengapa Allah ingin atau mengkhususkan hari Minggu itu untuk kita? Atau dia Allah sangat ingin kita menguduskan hari Sabat atau hari Minggu kalau dalam konteks kita pada saat ini.
Allah ingin kita mengingat. Di hari Sabat, Allah ingin kita umat Allah mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kita memang bukan orang yang diperbudak secara fisik seperti bangsa Israel di Mesir pada saat itu. Tetapi ingat, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga adalah budak. Budak apa? Yaitu budak dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus dalam karyanya, kematiannya, kebangkitannya, kita tidak lagi menjadi budak. Dan Allah ingin kita mengingat hal itu. Yaitu apa? Perbuatan Tuhan, pribadi Tuhan Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan kita, menebus kita dari perbudakan dosa. Selain itu, Allah ingin kita juga beristirahat. Nah, kalian tentu ingat dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, tak kala Tuhan Allah sudah menciptakan seluruh ciptaannya pada hari yang ke-6, dan pada hari semuanya selesai dalam hari 6 hari itu, dan pada hari yang ke-7 apa yang dilakukan? Allah kemudian beristirahat. Bukan berarti Allah capek, bukan, tetapi Allah ingin kita juga mengingat, atau Allah ingin kita juga beristirahat. Karena apa? Sudah seperti yang firman Tuhan dalam Lose bacakan tadi, setelah 6 hari lamanya kita bekerja, Allah ingin kita beristirahat. Untuk apa? Untuk memulihkan kondisi fisik kita, untuk memulihkan kondisi mental kita. Mungkin dalam pekerjaan kita mengalami kesusahan dalam pekerjaan. Allah ingin kita beristirahat pada saat itu, sehingga kita bisa, jasmani kita, fisik kita, mental kita boleh dipulihkan kembali. Dan satu hal yang paling penting, mengapa Allah menguduskan hari Sabat? Yaitu supaya kita bisa fokus beribadah kepada Allah pada hari Sabat itu. Kita melupakan segala sesuatu, pikiran kita, pekerjaan, beban pekerjaan kita. Kita tidak bekerja, kita fokus hanya untuk beribadah kepada Allah pada hari itu. Dan itu adalah tujuan Allah memberikan perintah keempat, untuk kita mengingat dan menguduskan hari Sabat, supaya kita bisa fokus beribadah, kita kembali diingatkan siapa Allah itu. Kita kembali diingatkan bagaimana kita menyembah Allah yang benar. Kita kembali diingatkan bagaimana sikap kita menyembah Allah yang benar. Dan kita kembali diingatkan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti kebenaran itu untuk hari-hari ke depannya. Dan itu adalah tujuan mengapa Allah memberikan perintah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik, itu tadi adalah satu bagian yang pertama dari 10 perintah Allah. Perintah yang pertama, perintah yang kedua, perintah yang ketiga, dan perintah yang keempat. Yang mengajar bangsa Israel dan tentu juga mengajar kita bagaimana kasih kita, bagaimana Allah ingin kita mengasihi Dia. Dan minggu depan akan dilanjutkan dengan bagian yang kedua, bagaimana kasih kepada sesama. Kita mau biarlah firman Tuhan, biarlah kebenaran firman itu yang sudah Lose sampaikan bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, kita mohon kiranya Tuhan sendiri, Tuhan Allah yang memampukan kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau beritakan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar
bagaimana, kepada siapa kami harus beribadah. Kami hari ini boleh belajar bagaimana kami beribadah. Kami juga boleh belajar bagaimana sikap kami beribadah. Dan kami juga boleh belajar mengapa kami harus menguduskan dan ingat akan hari Sabat di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu itu, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang hari demi hari semakin menyenangkan Engkau, semakin memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dan kami memohon agar pikiran kami, tutur kata kami, perbuatan kami, perkataan kami itu memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lose Dimas. Untuk merespon apa yang sudah kita dengar tadi, kita akan menaikkan pujian, kita akan mengulang kembali pujian yang tadi sudah kita nyanyikan. Ingat akan nama Tuhan, bahwa nama Tuhan itu nama yang kudus yang harus kita sembah dan kita muliakan. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang makan. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, yang nama Yesus itu menghibur kita, kekuatan kita saat kita lemah. Nama Yesus yang menguatkan kita. Kita nyanyikan bait yang ketiga kembali lagi. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah
nama Tuhan Yesus yang memberi kita penghiburan, kelepasan, memberi kita kekuatan. Ya, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan untuk kita minggu depan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Ulangan 6 ayat yang kelima. Kitab Ulangan 6 ayat yang kelima. Lose akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan. Ya, itulah inti dari firman Tuhan pada minggu hari ini, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Yuk, kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur kami Tuhan pada minggu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar untuk kami mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan, Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang tidak ingin kami duakan Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami, sikap kami, hati kami tidak menyembah Engkau dengan benar Tuhan. Kami sering kali baik itu kami sadar atau itu tidak kami sadari Tuhan, tidak kami sengaja Tuhan, kami sudah mendukakan hati Tuhan dengan kami tidak fokus dalam ibadah kami kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya mau mengampuni kami Tuhan, dosa kami ini Tuhan. Dan jika kami sudah tahu Tuhan, ibadah yang benar itu Tuhan di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami kembali Tuhan, bagaimana kami harus bersikap, beribadah, menguduskan hari Sabat, meninggikan nama Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk ibadah yang sudah boleh kami lakukan, yang Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.